Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita sering merasakan adanya kejenuhan terhadap rutinitas aktivitas kita sehari-hari. Apabila perasaan tersebut dibiarkan, yang dikhawatirkan adalah adanya penurunan nilai ataupun mutu daripada ibadah yang kita lakukan. Untuk itu mungkin perlu adanya semacam pasokan energi. Pasokan energi mungkin berbentuk materi, dalam artian tambahan makanan yang kira-kira bisa memperkuat daya tahan tubuh supaya tidak terpengaruh. Tapi yang tidak boleh kita abaikan adalah ada juga sebenarnya sumber energi yang sifatnya non materi. Kita tahu gitu ya, kalau di dalam ajaran agama Islam, keyakinan kan itu perlu diprioritaskan. Keyakinan yang ditanamkan ke dalam diri kita itu sendiri itu menjadi sumber utama. Sumber utama energi yang dapat dikembangkan untuk membunuh adanya semacam kejenuhan di dalam melaksanakan aktivitas kita keseharian. Kemudian keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada aplikasinya. Bagaimana caranya keyakinan yang tertanam di dalam hati kita itu sendiri itu bisa berjalan dengan efektif menjadi sumber energi utama. Paling tidak ada 3 hal yang bisa dijadikan acuan bagaimana caranya orang-orang itu sendiri bisa terhindar daripada kejenuhan di dalam melaksanakan aktivitas itu. Ketiga hal tersebut yang saya maksud adalah yang pertama sholat. Jangan lupa, jangan diabaikan. Sholat itu kan juga merupakan satu ibadah yang rutin kita lakukan. Ini terkait dengan masalah hati. Kalau hanya masalah raga yang bergerak dan sebagainya, bukan tidak ada manfaatnya, hanya efektivitas daripada sholat itu sendiri itu tidak akan begitu besar dijadikan sebagai sumber energi. Yang saya maksudkan adalah yang pertama, sholat itu kan diperintahkan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat yang bercerita tentang itu, aqimis sholat dan lain sebagainya. Itu kan berarti perintah. Kemudian di samping daripada perintah itu, ternyata setiap gerakan yang kita lakukan, berdiri kah, ruku kah, i'tidal, sujud, itu akan akan berpengaruh kepada sirkulasi darah pada saat setiap gerakan itu dilakukan. Ini jadi sumber energi gitu ya. Kemudian selain daripada semakin membaiknya sirkulasi darah pada diri kita, itu ada waktu-waktu tertentu yang sangat berpengaruh. Maka maghrib itu sendiri pada saat matahari terbenam, di mana udara dalam kondisi perpindahan warna. Mengapa subuh itu sendiri dilaksanakan pada waktu dini hari? Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau memang demikian, maka sholat itu merupakan sumber energi utama. Sumber energi utama, belum lagi sholat-sholat yang khusus kita lakukan sebagai tambahan.
Dikatakan sebagai tambahan karena mungkin hukumnya sholatnya sholat sunat gitu. Sholat sunat kan kategorinya amal soleh. Nah, kalau sholat fardu yang 5 waktu itu nggak usah disebut amal soleh, itu kan kewajiban kita. Yang namanya amal soleh kan tambahan, gitu ya. Itu diantaranya sholat. Yang kedua jangan lupa zikir. Zikir ini sangat dibutuhkan karena apapun yang kita lakukan itu kan sumbernya hati. Dalam artian hati itu kan merupakan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan bagi seluruh anggota tubuh manusia. Seluruh anggota tubuh kita itu sentralnya ada di hati. Sampai-sampai Rasul mengatakan pada diri manusia kan ada sepotong daging. Apabila sepotong daging itu baik, maka aktivitas yang lain pun baik. Tapi apabila ternyata buruk, maka itu akan buruk juga. Jadi merupakan sumber energi harus diperbaiki hati. Gitu. Banyak ayat Al-Quran yang bercerita tentang itu. Sehebat apapun program kemampuan kita di dalam mencapai satu target tertentu, selama hati itu sendiri tidak stabil, itu akan berpengaruh dalam artian itu tetap jenuh, rutinitas itu sendiri akan biasa dirasakan. Salah satu ayat Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir yang bisa menenangkan hati. Selain daripada itu banyak ya program-program, apalagi masa kini gitu ya, orang melakukan healing gitu ya, sekeluarga mencari tempat hiburan dan sebagainya, sah-sah saja, nggak ada larangan kan sama sekali gitu ya. Hanya persoalannya kan bisa menyelesaikan masalah sampai dasar apa tidak gitu. Terkadang kan kita melakukan sesuatu itu sendiri itu hanya semacam bukan menyembuhkan gitu ya, tetapi mengurangi persoalan. Itu biasanya dengan menggunakan program yang kita bikin semacam healing, kemudian ada pertemuan bersama dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa gitu ya, bahwa yang mempunyai kekuatan sebagai sumber energi utama yang kedua setelah melaksanakan ibadah sholat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kuat dalil-dalil di dalam Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jangan diabaikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sendiri kan merupakan otak daripada ibadah. Doa mukhul ibadah. Dalam artian sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, itu perlu dipatri, distempel ujungnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian tidak mesti kita harus meminta penguatan begini, penguatan begitu. Artinya upaya yang kita lakukan itu sendiri diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan ada beberapa pointer yang perlu kita ketahui tentang doa itu. Yang pertama, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Gitu ya. Jadi Allah kan dekat. Tetapi dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya supaya berpihak kepada kita, itu kan ada kewajiban yang harus kita lakukan. Gitu ya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan kewajiban. Yang kedua adalah beriman dengan baik. Itu salah satu contoh. Ada lagi pada ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, minta dong kepadaku, aku penuhi. Nah, ini kalimat-kalimat semacam begitu merupakan sumber yang dapat kita gali. Yang namanya berdoa itu sendiri kan konsentrasi yang dibutuhkan. Konsentrasi otomatis kan konsentrasi batin, bukan hanya sekedar otak. Makanya bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan bahagia di dunia menjadi lebih bahagia di akhirat? Satu di antaranya adalah dengan cara melaksanakan penambahan energi baru pada diri kita di dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Sumber energi utamanya ada 3. Pertama, melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Sedangkan yang ketiga adalah berdoa. Dengan cara demikian, insya Allah
itu merupakan sumber energi yang dapat kita manfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.